Oke, kembali lagi di Ragam Cerita. Cerita dong. Gokil, udah nemu tagline sekarang. Iya. Soalnya gue 12 video sub dari awal sampai sekarang belum nemu tagline. Jadi udah ada ulang ya biar keren. Oh iya iya. Kembali lagi di Ragam Cerita. Cerita dong. Sebuah tagline yang sangat Mantap. Mantap. Jadi baik lagi nih bareng gua, baik Farel Farizi dan Fahru Rozi. oke, biar sama ya. Iya, sama video Iya, sebelumnya. soalnya tadi tag pertama ngomongnya Sukma. Jadi udah lagi nih gua masuk sama Farel Rozi. Kita ngebahas apa Suk kali ini Suk? Kita seperti yang udah dilihat Di background ya? background kita malam ini. Yoi, kita bakal ngebahas pemain bola. Bukan atlet judo. Judo. Enggak, jadi ini kan mumpung ini nih belakangnya backgroundnya One Piece nih. Iya. Jadi kita malam ini bakal Ngewibu. ngewibu. Kita bakal ngobrolin anime. Tapi kan kalau misalkan kayak One Piece, Naruto, apalagi tuh yang ada di TV tuh, Ya, Conan juga, Conan. Doraemon tuh kan. Doraemon kayaknya udah mainstream gitu. Maksudnya Iya, udah iya. banyak orang yang tahu gitu. Ya. Tapi kita nih bakal malam ini bakal ngebahas anime absurd atau anime yang mungkin kita tahu. Ya. Dan juga maksudnya ada beberapa juga yang kita nggak tahu nih, oh ternyata ada nih anime seabsurd ini ternyata. Iya. Meskipun anime sendiri kan udah aneh nih ya. Udah aneh dari nih. karakter, jalan cerita kadang udah aneh. Tapi ini aja yang lebih aneh. Ada yang lebih aneh lagi. Nggak ngerti lagi. Menurut gua dulu tuh sebelum tahu banyak anime tuh One Piece, Naruto pun menurut gua aneh gitu. Ada ya. Kayak lu dalam satu ini kampung ninja gitu. Kan kayak aneh aja kampung ninja terus One kayak Piece, One ya kan? Piece, tangan bisa panjang gitu kan. Itu udah aneh, tapi ini lebih aneh lagi. Jadi kita dari pertama nih, Cuk. Anime aneh, Cuk. Mau langsung paling aneh apa normal aja? Oh, jangan. Kita yang senormal-normalnya anime dulu dah. Oh, iya. Ntar baru paling ultimate nih, Anime terakhir. pada umumnya ya. Iya. Anime pada umumnya yang gue tahu jalan ceritanya aneh. Ini Kuroko no Basket. Kuroko no Basket. Jadi Kuroko no Basket itu cerita tentang anime yang jalan cerita tentang olahraga basket gitu. Kalau sebelumnya ada yang lebih booming apa ya? Slam Dunk. Slam Dunk, Hanamichi. Hanamichi Sama tuh Sakuragi. ngobrolin basket juga kan, dia ceritain tentang basket. Iya, tentang basket. Yang sama nih Kuroko no Basket. Dia emang tentang basket, jadi ada anak sekolah, mereka itu satu generasi gitu, sebutannya Kiseki no Sedai. Mereka tuh jago-jago semua deh di Apa basket. tuh Kiseki no Sedai apa tuh? Kan banyak yang nggak tahu. Gua pun nggak tahu apa tuh. Oh iya, gue juga nggak tahu sih. Nggak. Kiseki no Sedai itu kayak generasi apa ya? Generasi ajaib kali ya. Generasi ajaib ya. Ya maksudnya generasi terhebat gitulah di antara semua pemain basket di sekolah pada waktu itu gitu. Dan mereka tuh satu sekolah semua bareng, kekuatannya tuh wah udah di atas luar manusia. Apa tuh kekuatannya tuh? Yang Iya. ada di anime itu tuh. Iya, lu bisa passing basket nih jauh buat dari belakang, dari bawah ring lu ke ring musuh, cepet banget sampai orang nggak kelihatan bolanya, kan udah aneh banget ya. Oh, mungkin sama kayak Kapten Tsubasa ya. Iya. Kan kalau Kapten Tsubasa ada jurus-jurusnya tuh. Iya, Tendangan halilintar, tendangan Ata tuh. Iya, dari Ricis. Tendangan geledek. Iya, jadi kayak gitu ya sama. Iya. Olahraga tapi digabungin sama kekuatan-kekuatan OP lah menurutnya. Jadi aslinya jalan ceritanya kayaknya kalau nggak ada kekuatan itu bagus gitu, cuma Ya, karena ada kayak kekuatan. Slam Dunk gitu ya. Iya, jadinya kayak Slam Dunk harusnya bagus. Tapi ya nggak apa-apa sih, namanya juga anime. Terserah ya. Iya, terserah yang bikin. Kita kan menikmat aja. Iya. Ini asep-asep lagi ini perdukunan. Lagi bakar dupa, Ya, teman-teman. rokok-rokok aja santai. Nah, kan tadi lu udah ini nih, Kuroko no Basket. Gue juga ada nih. Mungkin kalian juga udah banyak yang tahu ya tentang GGG no Kitaro, Suk. Iya. Dulu sempat ditayangin di Space Tune. Kalau nggak salah. Nah, gue tuh dulu tuh waktu SD SMP tuh pecinta Space Tune pastinya. Saya belum jadi wibu akut. Belum, baru ya sekedar nonton Ya? aja. Iya. Sekarang juga nggak wibu akut, cuy. Enggak. Wibu apa ya? Middle. Wibu santun lah. Oh, gitu. Yang nggak terlalu keras-keras amat gitu. Good job. Wibu santun gue tuh. Sekedar ya udah nonton aja. Iya. Nah, ada tuh GGG no Kitaro, jadi tuh kayak seorang anak siluman. Oh. Anak siluman ceritanya.
dia punya bapak ini bola mata cobaan ya bener. Bapaknya tuh cuman kayak jamur gitu tuh, ada bola matanya doang. Lahirin gimana tuh? Ya aneh bener kan makanya. Nah itu jadi kayak GG Nukitaro tuh kayak itu tentang siluman, siluman dia jadi kayak nangkapin atau nangkapin siluman jahat lah gitu pokoknya. Nah yang bikin aneh tuh pertama dari segi karakter kalau menurut gue. Oh iya. Karakternya memang yang aneh-aneh, tapi kalau dilihat itu tuh termasuk salah satu budaya Jepang juga. Ada beberapa siluman-silumannya tuh emang ngambil dari budaya-budaya Jepang. Mitos Jepang. Ya, mitos-mitos Jepang. Kayak di sini mungkin ada kuntilanak, ada pocong atau apa. Nah, kalau itu siluman-silumannya. Nah, ntar lagi dateng. Jangan dong. Nah, itu GGG Nukitaro. Coba apalagi coba dari lu. Yang aneh. Apalagi yang aneh nih. Banyak sih. Ya. Maksudnya Ya emang rata-rata aneh sih. iya, rata-rata aneh. Ini maksudnya yang anehnya udah kayak aduh habis pikir gue. Oh. Ada sih ini gue habis ya karena lagi bahas-bahas ini ya gue jadi kepikiran gitu nyari-nyari apa sih anime-animenya. Gue nemuin beberapa gitu. Ada nih nama animenya tuh Makurano Danshi. Makurano Danshi. Apa tuh artinya tuh? Nggak tahu gua. Nggak tahu gua. Kita baru tahu juga nih. Iya, baru tahu. Cuma dari apa yang gua baca, apa yang gua lihat, dari jalan cerita aneh banget. Maksudnya kan pada umumnya kalau anime ya udah, maksudnya ada karakter utamanya, terus ada pemeran pembantu gitu kan. Jalanin ceritanya dia. Kalau itu jalan ceritanya tuh kita nih jadi karakter utamanya dan keadaan kita jadi FPP. Oh jadi sudut pandang orang pertama ya? Pertama, jadi kita yang kesannya kita pemain utamanya, kita yang ngikutin. Cuma masalahnya ini nggak ada ceritanya. Jadi udah ngalur aja kemana-kemana. Iya nggak jelas gitu. Jadi jalur cerita di anime ini tuh apa ya? Kita sebagai FPP, terus di anime itu di cerita itu ada karakter cowok disebut ikemen lah. Ikemen tuh artinya orang ganteng gitu lah, cowok ganteng lah. Ikemen. Iya, ikemen. Jadi yaudah cuma dia datang di sebelah kita gitu, kalau nggak di depan kita, dia ngobrol aja. Kita nggak nyaut juga, udah dia cuma cerita aja. Sungguh tidak jelas. Jadi berarti dari karakter mah ya udah biasa aja gitu ya. Tapi ya, ini dari segi pengambilan gambarnya aja ya. Iya, yang aneh, yang nggak biasa gitu. Kan biasa kan sisi sudut pandang orang ketiga kan. Biasanya kalau kita nonton film ataupun anime yang lain. Tapi kalau ini sudut pandang orang pertama, kita sebagai karakternya ya. Iya, dan jalan ceritanya sih. Maksudnya lu nonton anime. Cuma lu diem doang gitu, terus ada karakter datang ngobrol ke lu. Mau jawab juga kan lu kan orang Jepang. bingung. Lu kan orang Jepang, lu gak bisa jawab. Udah gitu ya. Dan itu ada beberapa episode. Beberapa episode. Itu ada yang nonton gak sih gitu? Gak tahu. Sampai beberapa episode berarti ada penggemarnya lah. Iya, paling gak kan ada ratingnya gitu kan. Enggak ada orang aneh yang punya duit produksi banyak. Udahlah gue bikin apa aja. Emang wibu. aneh. Tapi kita nggak bakal nyerang wibu. Iya. Karena kita pun wibu, tapi wibu santun. Tapi kita tidak seperti kalian. Yang nggak punya kehidupan. No life. Oke, tadi ada namanya apa? Makurano Danshi. Nah, kalau lu apa baik kira-kira? Ada lagi nih namanya, nih gue baru baca tadi juga sih. Gue belum pernah tahu nih anime ada gini, tapi pas gue liat anjir nih anime aneh bener. Yang ada namanya Seiko Boys. Jadi kalau kita tahu biasanya kan karakter di anime tuh kan emang udah ada aneh sih, banyak yang aneh juga. Yeah. Tapi ini lebih aneh lagi, jadi karakternya tuh patung gipsum. Patung-patung yang kayak di ini ya, yang biasa di apa tuh museum gitu. Nah karakternya tuh ada 4 patung, namanya ada Saint Giorgio, Hermes, Mars, sama Medici. Jadi tuh 4 patung itu tuh jadi ceritanya mereka tuh patung yang ada di ruangan kayak klub seni gitu lah, di salah satu sekolah. Nah ada si ceweknya nih, kayak anak klub seni itu juga main sama patung. Kan nggak ada bawahnya, cuma setengah doang. Kan bisa ya, low job. Nggak gitu dong. Maaf. Pokoknya gitu dah, pokoknya dari segi karakternya tuh naik banget. Tadi kan kayaknya pas kita ngobrol-ngobrol sebelumnya kan juga lu kayaknya udah tahu. Iya, gue pernah tahu juga anime ini. Gimana tuh ceritanya? Iya, anime ini tuh
empat patung ini kan empat patung di ruang seni. Terus yang si cewek ini dia tuh salah satu anggota klub seni ya? di sekolah itu. Mungkin karena anak seni kan, maksudnya anak klub seni jadi sering main ke ruangan seni itu. DCS dia. DCS. Jadi bisa ngobrol, bisa ngobrol. Patung. Dan patungnya itu hidup kan, patungnya hidup, bayi bisa naik mobil. Oh iya, tapi yang rasa hidup tuh cuma si cewek ini doang apa? Yang lainnya pun juga nganggep ini 4 patung ini hidup gitu. Dari yang gue baca sih kayaknya si cewek ini doang. Jadi ini kayaknya halu nih cewek ini. Kayaknya cewek halu emang. Jadi kayak fans menganggap idolanya pacarnya. Waduh. Jadi gitu. Aneh. Psycho Boys. Mungkin kalau teman-teman berminat, iya bisa tonton tuh di web anime kesayangan kalian. Iya benar. Terus ada apa lagi, Sob? Kita mau lanjut. Ini berarti yang ke-5 ya. Iya, segitulah. Iya, pokoknya tahu kita ngobrol lagi kita ngalor ngidul. Ya ntar kalau sempat kita kasih gambar-gambarnya lah ya. Iya, kita kasih gambarnya biar tahu juga. Iya, kalau editornya tidak malas. Iya, saya sendiri. Iya kan biar keren aja kesannya lu punya editor. Kira punya tim ya. Iya. Benar. Edit sendiri. Edit sendiri ya, brengsek emang. Ini udah oke. Ayo, let's go. Apa? Ini deh lu mulai. Udah, Sob. Habis nanya mulai tadi. Ini gua ngomong. Iya, yang tadi lanjutin. Ya. Kan tadi ke ini skip habis ininya. Jadi memorinya. Yang selanjutnya nih ada anime aneh yang mungkin kayaknya sih mungkin buat para penggemar anime atau wibu itu mungkin udah pada dengar kali ya namanya. Jadi nama anime ini tuh Bobo, nggak tahu gue gimana cara nyebutnya. Bobo Boy. Enggak dong. Ada kan Bobo Boy tapi bisa, anime bukan? Bukan. What the fuck? Terus. Jadi Bobo nggak tahu lah, bonya banyak boy. Ada lah, mungkin buat para penggemar udah pada tahu lah Bobo ini. Lumayan terkenal juga mungkin ya di Jepang ya. Ya. Jepang kan penonton gue juga ada yang dari Jepang. Oh ada. Mantep juga dong. Gokil. Udah sampai Jepang nih YouTube ragam cerita tuh. Luar biasa. Terus gimana ceritanya? Jadi Bobo ini ceritanya tuh ini ada karakter utama nih. Kan biasanya kalau superhero tuh maksudnya karakter utama yang ceritanya tentang tentang petualangan atau berantem gitu, kekuatannya kayak pukulan lah, pedangnya, teknik pedang. Ini kekuatannya dia tuh bukan ngeluarin apa ya? Kan orang punya bulu hidung nih. Bulu hidungnya itu bisa panjang terus dijadiin cambuk ke dia. Oh kan biasa jenggot, kumis dipiara tuh ya, diinin. Kalau ini bulu hidung. bukan jenggot, kumis bener. Jadi bulu hidung lo panjang ya, tiba-tiba bisa jadi cambuk buat ngelawan musuh. Nah, musuh utamanya ini itu bertujuan untuk apa sih? Gimana tuh? Gue pusing jelasinnya. Jadi musuhnya ini punya tujuan ngalahin membuat semua orang di dunia ini jadi botak. Musuhnya. Iya, jadi penjahatnya ini tujuannya dia tuh bukan buat matiin orang. Biasanya kan kalau penjahat villain tuh kan ngebunuh orang atau buat kriminal. Tindakan kejahatan tapi buat botak gitu ya. Iya, jadi ini tujuannya buat botak. Aneh beneran. Yang satu karakter utamanya ini karakternya manusia. Karakter utamanya yang punya bulu hidung panjang itu manusia atau ada kayak karakter bikinan gitu sih? Manusia. Orang kayak Saitama gitu. Oh iya. One Punch Man. Jadi punya kekuatan bulu hidung panjang. Jadi yang satu manjangin rambut ibaratnya ya, rambut hidung. Yang satu pengen ngebotakin rambut. Terus kalau misalkan penjahatnya nih pengen musnahin musuh, ibaratnya pengen ngebotakin orang tapi orang botak gimana? Nggak tahu. Aneh bener. Ada lagi nggak nih selain ini tadi Bobo? Ini kita udah yang ke berapa? Nggak tahu dah. Gua nggak ngitungin. Ada lagi. Ini kalau dari kita baca artikel soalnya ya. Benar. Jadi dari Japanese Station ya. Iya, kita baca artikel Japanese Station dan kita mencoba buat
Wih gila nih ternyata anime ada gitu dari yang udah kita bacain. Ini ada lagi judulnya tuh Sarah Zanmai. Sarah Zanmai kayak film India ya? Sarah Zanmai. Enggak ada. Ada nggak tahu sih. Tapi dari nama-namanya kayak Sarah Zanmai, dari zaman par Kabi Kushi Kabi Gem. kayak film India mana. Gimana? Dia mengadaptasi nama. Oh iya mungkin. Terinfluence ya. Yo gokil terinfluence. Gimana tuh? Anehnya di mana? Jadi ini anime belum lama rilisnya, baru banget rilis. Ya tahun lalu lah. Apa 2 detik yang lalu gitu? Enggak dong. Kalau 2 detik yang lalu kita belum tahu. Iya. Anime. Gimana? Baru tahun lalu lah. Jadi anime tentang 3 karakter utama cowok. Dan mereka itu ternyata kappa. Hah? Kappa. Jadi Merek kappa. sepatu. Kan ada merek sepatu. Iya. Sempat jadi sponsor Persi Kediri. enggak dong. Pernah kappa dulu. Gue taunya AS Roma. Romo iya. Iya kan? AS Roma. Soalnya jadi tali kappa itu. Oh iya. Gimana tuh? Apa tadi? Jadi kita ngomongin bola anime. Jangan ntar aja. Video selanjutnya ngomongin Oh, bola. iya. Jadi kappa tuh sebuah makhluk mitologi Jepang yang hidupnya itu di sungai. Sungai. Bentuknya tuh warnanya hijau. Jadi ukurannya tuh kecil kayak tuyul, warnanya hijau. Siluman berarti nih Iya, ya. makhluk mitologi Yo, apa kalau sebutnya yokai. Yokai. Kalau di Jepang tuh siluman setan tuh yokai. Oh, bisa. Ya, udah lu kurang wibu, berarti lu kurang wibu. Aku bukan ibu sorry Gak nih. tau yokai. terus. Jadi 3 karakter tadi itu kappa. Nah, dia tuh punya musuh juga. Musuhnya tuh kayak zombie gitu, pengen buat ngalahin zombie gitu. Cuma buat ngalahinnya itu senjata utamanya dia tuh namanya Enak bener ya. Jadi alat yang dipakai buat nyerang zombie itu namanya Shirikodama. Shirikodama. Apa tuh Shirikodama? Setelah gua googling nih ya, gua cari Shirikodama tuh nggak tahu nih aslinya ada apa nggak di tubuh manusia, cuma dijelasinnya tuh di dekat anus kita nih, dekat loop. Iya, dekat loop. Itu tuh Shirikodama kayak organ dalam gitu loh yang ada di dekat loop. Jelek banget ya gua. Apa bola nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Jadi kayak organ dalam yang dekat anus. Nah itu dikeluarin sama dia buat ngalahin zombie. Tai gitu. Nggak tahu itu tai, nggak tahu usus, nggak tahu pokok organ dalam yang di dekat anus. Ngeri bener ya. Bukan ngeri sih, aneh ya aing. Iya ngeri juga lu organ dalam dikeluarin buat melawan musuh. Iya sih. Orang buat apa? Kayaknya musuhnya suka Toro. Iya. Waduh, Sukatoro itu website lama banget. Iya. Buat kalian yang tahu, Iya. udah nggak ada webnya kayaknya. Masuk udah nggak ada. Nggak tahu. Lu pernah nyobain Nggak tahu, udah nggak pernah. Gue gara-gara dikasih tau siapa waktu itu SMP gue coba boy buka sukatoro.com anjing gue kira apa ternyata gitu geliwet. Nanti coba lu taruh linknya di Ah. deskripsi. Ya itu udah aneh banget sih, maksudnya 3 orang kapal terus ngelain kayak sesuatu dari bool lu buat ngalahin zombie. Musuhnya juga zombie lagi aneh bener. Maksudnya zombie. Aneh Ya. tuh yang tadi yang bobo ininya senjatanya ini bulu hidung, yang ini tai ya Ya ampun. Ada emang aneh banget. Bener. Jadi ya mungkin itu tadi beberapa ya. Dan ini kita nyampe di klimaks lah yang paling aneh ya. Iya. Menurut lu Paling apa yang absurd paling- lah. Ada nih namanya Saint Young Man. Mungkin kalau teman-teman udah tahu nih ada anime. Jadi karakternya tuh bukan apa ya? Aduh gua sebenarnya udah dengerin nih ngomongin yang ini nih. Gak apa-apa. Ini Kita kan ngasih informasi aja. animasi soalnya kan. Animasi kita ngasih informasi Iya. buat teman-teman rekam cerita. Asik teman-teman rekam cerita. Mantap dong. Mantap dong. Jadi ada namanya anime Saint Young Man. Jadi di sini anime ini genrenya komedi sama slice of life gitu, kayak potongan-potongan iya, kehidupan iya. lah gitu. Jadi tapi yang animenya tuh ini di karakternya di Gimana tuh karakternya tuh karakter utamanya nih? ada 2 karakter utama. Jadi Wah. digambarinya tuh sebagai Yesus Iya. sama Buddha. Wow. Waduh. udah ini banget kan menurut kita. Iya. Kita pun maksudnya bukan ininya mengolok-olok ya di video Iya, ini, iya. kita cuma ngasih informasi aja. Jadi sebenarnya tuh di anime ini tuh ngegambarin persahabatan antara mereka berdua, Oh, antara iya. Yesus dan juga Buddha, Iya. ngegambarinnya itu. Jadi
mereka tuh kayak dua karakter yang tinggal bersamaan gitu di apa, kayak di apartemen atau di kos-kosan mungkin ya. Kos-kosan kayaknya. Di Tokyo ya. Di Tokyo. Jadi mereka tuh kayak tentang kehidupan lah. Jangan ceritain tentang gimana lu bersahabat antara si Yesus dengan si Buddha ini. Mungkin ini kali Bay ya, tujuan mungkin ya, salah satu tujuan anime si Saint Young Man ini dibikin buat apa ya, buat kita juga nih, buat orang-orang yang asli gitu, para manusia. Buktinya Tuhan mereka aja bisa bersahabat gitu, maksudnya untuk apa, menciptakan apa ya, rasa toleransi gitu iya, terhadap iya. umat beragama. Maksudnya Benar. Tuhannya mereka ya digambarkan bersahabat. Iya. Masa kita umatnya gitu bermusuhan. Benar. Tujuannya mungkin itu. Nah, kalau lo yang nonton nih, yang nonton video ini berpikir kalau anime ini banyak kontroversinya, enggak juga. Karena di Jepangnya itu sendiri pun mereka banyak peminatnya gitu. Iya, benar. Bahkan manganya pun sampai sekarang masih ada. Oh, masih jalan. Masih jalan manganya, tapi emang animenya cuma ada beberapa episode yang gue tahu ya. Tapi manganya tuh masih jalan. Karena mungkin banyak peminatnya juga kan. Iya. Banyak peminatnya, jadi ya udah dibikin terus sama mangakanya sama iya. Ya soalnya mengangkat apa ya, bagus juga gitu, ada pesannya juga dari anime ini, meskipun kesannya rada kontroversi ya. Iya, maksudnya dari penggambaran kita menggambarkan Tuhan gitu kan. Wow. Apalagi kayak di kita juga, di agama kita ya. Iya. Kayak yang nggak boleh aja gitu. Iya. Tapi ini kan kita balik lagi ke yang bikin, produsernya, sama yang ngegambarnya kita nggak tahu, kita cuma ngasih informasi aja. Mungkin ada, kalau lu tonton bisa ada yang lu ambil gitu, kayak tadi contohnya Sukma bilang, ya udah itu kayak ngasih gambaran bahwasanya kita sebagai umat beragama maupun yang nggak beragama pun harus tetap baik sama siapapun, sama makhluk hidup gitu. Oke, jadi mungkin itu ya beberapa mungkin bisa jadi referensi ya buat teman-teman yang pengen nonton juga. Kayaknya nggak ada sih yang pengen. Nggak, kan kadang ada orang penasaran kan. Iya. Mungkin buat bisa teman-teman, jadi orang-orang yang no life, ibu-ibu no life. wibu akut ya. Iya. Kan kita menjuluki diri kita wibu apa, santun. Wibu santun. Oke, mungkin gitu aja. Mungkin juga kalau teman-teman punya referensi tentang anime-anime ini bisa ditulis di kolom komentarnya. Tanboy Kun. Kalau nggak Banda Herman gitu. Bisa tuh ditulis di kolom komentarnya. Bisa. Kalau nggak di kolom komen Bayu Skak tuh. Ya, bisa. Boleh. bisa. Jadi mungkin gitu aja ya. Sekian dari kita. Gue pamit, Bayu Akbar Farizi. Dan saya Farul Rozi. Oke. Kembali lagi nanti di belum ini ya. Belum. Apa tuh? Apa? Yang jangan lupa subscribe. Oh, biar kayak YouTuber. Oke, jangan lupa subscribe YouTube-nya Atta Halilintar. Oke, dadah.